Shalom. Apa kabarnya? Sekali lagi, shalom. Wow, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. 1 tahun Tuhan sudah pimpin hidup kita. Wow, dari Januari hingga Desember 12 bulan Tuhan tuntun kita. Ada yang bersyukur, mau bersyukur? Sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Wow, masa cuma segini? Buat Tuhan Yesus. Paling meriah buat Tuhan Yesus. Dan saya percaya, saudara ada di tempat ini karena Tuhan itu baik. Katakan amin. Nah, hari ini saya akan sampaikan tentang speak life. Bilang sama-sama, speak life. Memperkatakan kehidupan. Nah, hari ini saya akan mempersiapkan kita semua. Saya percaya firman Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita memasuki tahun 2025 ke depan. Mungkin ada yang takut. Mungkin ada yang, aduh gimana nanti, apalagi PPN 12%. Ada lagi isu lagi, kalau sekali kiris gitu ya, lalu dikenakan 12%. Waduh gimana Tuhan, gimana nanti bisnis kita. Ada yang mulai mikir-mikir saudara? Apalagi banyak sekali isu. Dan tapi hari ini kita mau belajar memperkatakan kehidupan. Bilang sama-sama saya, memperkatakan kehidupan. Bukan kematian. Nah, kita akan belajar hari ini. Apa itu speak life? Boleh bantu Kak Daniel? Next. Apa itu speak life? Boleh next media? Nah, apa itu speak life? Memperkatakan kehidupan. Perkataan yang menghidupkan. Membangun. Positif. Dan penuh harapan. Bilang sama saya, penuh harapan. Perkataan yang sepenuhnya mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Perkataan yang keluar untuk yang mati menjadi hidup. Bisnis kita yang mati jadi bangkit kembali. Keluarga kita yang di ujung tanduk. Tahu di ujung tanduk saudara? Sudah tinggal putus. Tidak ada harapan. Mustahil. Kita hari ini belajar untuk memperkatakan kehidupan. Katakan amin. Namun betapa kita lihat di sini, kita baca yuk. Boleh media bantu Kak Daniel? Nah, oke. Kita bicara hari ini dalam Yohanes 10 ayat 10. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Betapa seringnya kita mengucapkan hal-hal dan kata-kata keraguan, kekalahan, keputusasaan dalam hidup kita, kekhawatiran dan kecemasan, saudara. Firman Tuhan katakan begini, Amsal 18 ayat 21 dikatakan gini. Lidah, kita baca sama-sama, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibatnya. Saudara, padahal Tuhan datang untuk apa? Memberi hidup. Yesus datang untuk memberi hidup. Dikatakan gitu, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi seringkali kita berkata ini saudara. Seringkali kita berkata keraguan dalam hidup kita. Ketika bisnis mulai ada goncangan, ketika bisnis mulai seret gitu ya saudara. Saudara, Tuhan mau kita memperkatakan kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mengalami kelimpahan, mengalami kehidupan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bilang sama-sama saya, kelimpahan. Saya bilang sama-sama. Tuhan berikan kekuatan untuk memperkatakan hidup. Wow. Jadi berkatalah hidup saudara. Firman Tuhan katakan begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang menciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara
dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Mungkin kita bicara, Tuhan, susah ya dapat kerja. Susah ya berkeluarga. Nggak ada modal. Semua perkataan-perkataan yang keluar, Tuhan nggak mau. Keluarnya negatif, saudara. Wah, susah dapat jodoh. Yang cantik aja susah, apalagi saya. Mungkin seperti itu. Wah, Tuhan, sudah tua. Bagaimana saya bisa mempertahankan ekonomi kita? Mungkin ada kata-kata yang seperti itu, saudara. Secara tidak sadar, apa yang kita ucapkan adalah ucapan yang negatif. Ucapan yang tidak menghidupkan. Dan Tuhan mau kita belajar pagi ini. Dalam menghadapi kesulitan, ada kata-kata yang dapat menyatakan iman dan kemenangan. Saudara, bangkit. Ubah kata-kata kita yang dulu, waduh, kayaknya susah ya untuk membawa keluarga dalam kelimpahan. Susah ya, susah. Dan akhirnya susah, saudara. Tuhan mau dalam menghadapi kesulitan, kata-kata kita tetap menyatakan kemenangan Allah. Katakan amin. Firman Tuhan dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Karena apa? Kurang percaya. Padahal tadi apa? Tuhan datang untuk apa? Memberikan hidup. Memberikan hidup buat hidup kita. Buat keluarga kita. Buat bisnis kita. Tuhan sendiri datang ke dunia. Dia menebus dosa kita. Untuk kita dapat kehidupan. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia menebus dosa kita. Dia membebaskan kita. Tapi saudara, Yesus janji akan datang di kali yang kedua. Masih ada waktu nih. Dari kita menjadi anak Tuhan. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan janji sama kita. Dia akan menyertai kita. Amin. Dia akan memberikan kita kelimpahan. Dia akan memberikan kita jalan keluar buat setiap masalah-masalah kita. Saudaraku, hari ini firman Tuhan katakan, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Biji sesawi kecil, saudara. Saya pernah lihat biji sesawi itu benar-benar setitik. Tapi dia bisa menjadi pohon yang besar. Iman yang kecil. Waktu kita percaya akan firman, maka perkataan kita penuh kuasa. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana berbicara yang menghidupkan untuk bisnis kita ke depan 2025. Untuk keluarga kita, gak mudah bicara, cerai aja deh. Ketika kesulitan datang, berantem mungkin, selisih antara suami istri. Enggak dengan mudah bicara, kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Kamu mau apa? Aku gak mau apa-apa. Gitu. Seringkali kalau saya bicara sama, istilahnya bertengkar sama istri gitu ya. Kamu mau apa? Gak mau apa-apa. Kamu mau apa? Gak mau apa-apa. Jadi semuanya gak mau apa-apa, saudara. Jadi waktu kita bertengkar pun di masa-masa sulit sekalipun, Tuhan mau kita mengucap syukur. Enggak mudah. Mudah apa enggak? Enggak mudah. Enggak mudah untuk bicara pengucapan syukur yang keluar dari mulut kita ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika keluarga di ujung tanduk. Ketika bisnis sudah hampir bangkrut. Sudah enggak ada penghasilan. Wah. Saudara, Tuhan mau kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Katakan amin. Nah, kita akan belajar dari kisah yang luar biasa, yaitu kisah Lazarus. Bagaimana dia dibangkitkan, bagaimana Marta dan Maria mengalami satu kejadian yang mustahil untuk dipulihkan.
mustahil untuk bisa mengalami terobosan dalam kehidupannya. Lazarus sakit, saudara. Dia sakit keras. Ya, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 11, di situ dikatakan Lazarus sedang sakit. Maria Marta mengirim kabar kepada Yesus. Dan di situ Yesus meresponinya. Dan kita lihat Yohanes 11 ayat 11 sampai 16 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati. Tunggu sebentar, ini murid apa orang biasa? Ini murid. Ini murid Tuhan yang biasa dengan Tuhan. Yang kenal siapa Tuhan jauh lebih dekat daripada kita mungkin. Kita hanya lewat Alkitab. Lewat firman Tuhan. Tapi Thomas, dia bersama-sama dengan Yesus every day, setiap hari. Dia kenal siapa Yesus. Tapi apa yang terjadi? Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Perkataan yang negatif itu bisa keluar. Ya. Perkataan yang tidak membangun itu bisa keluar. Perkataan yang mematikan itu bisa keluar, mematikan kehidupan. Ketika kita melihat satu bisnis yang struggle, ya udahlah, kita udah gak akan bisa bangkitin bisnis ini. Ketika dagangan kita enggak laku-laku, aduh Tuhan, kayaknya passion saya enggak di sini. Seringkali bilang begitu, betul? Tapi hari ini Tuhan mau mengajar kita untuk belajar percaya. Bilang sama-sama saya, belajar percaya. Di situ dikatakan, mari kita pergi sekarang kepadanya. Supaya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Karena percaya pada firman itu penting. Percaya pada firman itu sangat penting, saudara. Jangan sampai kita sudah tahu firman. Kita sudah tahu kebenaran. Tapi masih saja keluar kata yang negatif. Masih keluar kata-kata yang memaki. Kata-kata yang mengeluh. Kata-kata yang khawatir, bagaimana ya 2025, saya udah gak sanggup. Oh gak ubah kata-kata kita, aku sanggup. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Ubah kata-kata kita, saudara. Tahun 2025 mungkin gak akan lebih baik. Mungkin. Tapi bersama Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Di 2025, 2026, 2027, 2028. Pokoknya Tuhan janji sama kita bahwa Dia akan menyertai kita. Katakan amin. Bilang sebelahnya, Tuhan janji loh sama saya. Tuhan janji loh sama saya. Bilang, Tuhan janji sama saya untuk menyertai saya. Makanya Dia datang ke dunia ini. Makanya kita merayakan kelahiran Tuhan. Makanya kita bersuka cita hari ini. Saya lihat tadi, wow, Dia lahir untuk kami. Ada yang joget gitu ya. Ada yang gini, ada yang gini doang. Ada yang kaki jempol kakinya yang goyang-goyang doang. Iya. Saudara, Tuhan begitu baik untuk kita. Katakan amin. Kita harus belajar hari ini. Seorang murid. Siapa murid? Bilang saya. Siapa murid? Saya murid. Seorang murid belajarlah mempercayai Allah di setiap situasi yang berat sekalipun. Bahkan dikala menghadapi situasi yang mustahil. Memang gak mudah. Memang gak mudah seperti Marta dan Maria ketika dia menjumpai Yesus gak datang-datang lagi. Yesus tunda lagi 2 hari. Yesus tunda untuk datang. Makanya waktu Maria dan Marta ketemu Yesus, kalau engkau ada di sini pasti saudaraku gak mati. Yesus tunda supaya kita belajar percaya. Kadang kita ngalami banyak hal, banyak air mata. Supaya kita belajar mengerti bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Amin.
Seorang murid, belajarlah mempercayai Allah di setiap situasi yang berat sekalipun. Bilang sama-sama saya, berat. Beratnya itu seberapa? Beratnya seberapa? Sampai titik terendah sekalipun. Ada lagunya ya. Dia memproses kita sampai titik terendah sekalipun. Walaupun dia gak menjawab doa kita. Mau gak kita tetap percaya? Mau gak kita melihat bahwa Tuhan memiliki masa depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Dan memperkatakannya. Mengucapkannya janji Tuhan. Nah, ada 3 kebenaran saudara. Ada 3 kebenaran waktu kita berbicara kehidupan. When we speak life, ada 3 truth, ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama saudara, kebenaran itu adalah sebagai bukti bahwa kita percaya pada firman-Nya. Jadi waktu kita mengucapkan bangkit, keluargaku, anakku kembali dalam nama Yesus. Ketika anak-anak hilang, ketika anak-anak mungkin sudah enggak mau mendengar lagi ucapanmu. Ketika anak-anak lagi pacaran, tapi pacarannya dengan yang berbeda agama. Ya udahlah, pilihan dia. No. Perkatakan kehidupan. Anakku kembali dalam nama Yesus. Mau gak kita berkata, bisnisku Tuhan berkati. Yang belum dapat pasangan hidup, bilang begini, aku cantik, aku hidup. Tuhan sudah menyediakan pasangan bagiku yang terbaik. Yang amin siapa? Ada yang jomblo angkat tangannya? Kalau angkat tangan sesuai imanmu nanti akan Tuhan berikan. Tinggi. Wow, Tuhan malaikat lihat tuh jomblo-jomblo. Jomblo-jomblo, Tuhan akan sediakan yang terbaik. Katakan amin. Iman bekerja, ya. Iman bekerja ketika kita percaya dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya dalam hati kita dan mengucapkannya melalui mulut kita. Saya ulangi. Kita baca sama-sama nih. Iman bekerja ketika kita percaya. Waktu kita percaya dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya dalam hati kita, ya, dalam hati kita, dan kita mengucapkan dengan melalui mulut kita. Sebab firman Tuhan katakan apa? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini firman Tuhan. Waktu engkau memperkatakannya, maka akan terjadi. Maka akan berubah. Maka akan ada kehidupan. Saudara, sebagai bukti yang pertama saudara. Kenapa waktu kita menyatakan speak life, memperkatakan kehidupan untuk bisnis kita. Mungkin ada di tempat ini yang masih bergumul dengan bisnisnya. Mungkin ada di antaramu yang hari ini sedang bergumul dengan apa yang engkau sedang usahakan. Mungkin hari ini engkau sedang berdiri di depan mezbah Tuhan dengan air mata keluar. Dan berkata, Tuhan tolong aku. Yang Tuhan mau hari ini, waktu engkau berdiri di mezbah Tuhan, waktu engkau keluar dari mezbah Tuhan, jangan ada keluhan. Aduh, gak mungkin. Gak akan bisa. Mati semua. Tapi yang Tuhan mau, kita melepaskan perkataan-perkataan yang menghidupkan hidup kita. Yang menghidupkan bisnis kita. Yang menghidupkan keluarga kita. Hari ini saya nggak tahu hari ini. Mungkin ada di antaramu yang hari ini keluarnya keluhan aja. Keluhan, sana sini keluhan. Ketemu orang mengeluh.
Yang Tuhan mau perkatakan firman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini janji Tuhan. Waktu kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Saya percaya Bapak Ibu sudah berusaha. Mungkin sudah mengirim CV bolak-balik. Kayak setrikaan saudara, bolak-balik. Kirim CV, nggak ada jawaban. Ada yang lagi ngirim CV hari-hari ini? Aduh Tuhan, udah mau Natalan, pasti nggak ada yang jawab. Prospek sudah tutup semua, karena udah liburan. Kayaknya mustahil untuk dia beli. Kayak mustahil untuk bisnis ini jalan. Tapi mau nggak kita perkatakan firman Tuhan? Perkatakan firman Tuhan. Masa depanku penuh harapan. Aku dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang menguatkan. Dan saya percaya waktu kita ucapkan itu adalah sebagai bukti bahwa kita percaya pada firman-Nya. Firman adalah Tuhan sendiri. Artinya waktu kita memperkatakan firman Tuhan, artinya kita sedang mempercayai Dia 100%. Nah kita akan lihat saat ini. Ya. Marta, respon dari yang terjadi atas kejadian Marta dan Maria yang menimpa mereka, yaitu Lazarus mati. Apa respon kedua dari Marta dan Maria ini? Marta, saya catat saudara, saya hitung berapa kali Tuhan membuat Marta untuk dia bisa percaya. Wah ternyata sudah 3 kali, saya coret dengan stabilo saudara. Ternyata dalam Yohanes 11, di situ dikatakan Marta sudah 3 kali Tuhan yakinkan untuk engkau percaya. Dan Marta percaya, tapi percayanya beda. Dia tahu firman, dia percaya firman, tapi beda. Kita lihat. Kita baca ya. 3, 2, 1. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepadanya, saudaramu akan bangkit. Yesus berusaha meyakinkan Marta, aku udah di sini. Saudaramu gak akan mati. Apa jawab Marta? Kita baca. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Benar gak? Perkataannya benar. Benar. Tapi dia gak tahu. Yesus ada di situ. Dan dia menyampaikan firman-Nya kepada Marta. Marta, saudaramu akan bangkit. Iya. Dia bilangnya apa? Ya, aku percaya. Perhatikan baik-baik. Ketidakpercayaan kita akan tuntunan Tuhan membuat kita tetap hidup dalam kematian. Dia tahu firman, tapi dia tidak percayai firman itu yang keluar dari mulut Allah. Dia tahu firman, orang tahu belum tentu percaya. Orang tahu belum tentu melakukan. Amin. Nah, berbeda dengan Maria, saudara. Berbeda dengan Maria. Maria tersungkur. Ia di depan kakinya. Dan Maria setuju dengan perkataan yang Yesus sampaikan. Saudara, doanya sama, saudara. Kita baca ayat 32. 1, 2, 3. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini doa yang sama dengan Marta. Ini perkataan yang sama waktu Marta ketemu dengan Yesus.
Kalau engkau ada di sini pasti saudaraku tidak akan mati. Sama. Tapi beda respon saudara. Yang satu dia tahu, tapi yang satu dia percaya. Dia mengikuti apa yang Tuhan sampaikan. Ayat 33 kita baca. Ini bagus banget. 3, 2, 1. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata apa? Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka waktu kamu percaya, waktu saudara sekalian percaya bahwa Tuhan menyampaikan firman untuk hidupmu dan engkau mempercayainya, maka Tuhan akan bertindak untuk hidup kita. Katakan amin. Tuhan akan melakukannya bagi kita. Tapi Marta, coba lihat ayat 39 kita baca ya. Saya bacakan untuk saudara. 39 dan 40. Kata Yesus, angkat batu itu. Lalu Marta, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Untuk ketiga kalinya Yesus katakan begini, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Bukankah sudah aku katakan kepadamu, bisnis yang mati ini, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sudah percaya? Mungkin ada di antaramu yang hari-hari ini mengalami beban yang begitu berat. Beban yang begitu hebat. Bahkan hingga detik ini. Hingga detik ini. Mungkin kelihatannya gak ada harapan. Kelihatannya membuat kita, aduh Tuhan hopeless banget. Tapi yang Tuhan mau kita belajar mempercayai dia di saat kritis sekalipun. Di saat gak ada harapan sekalipun. Di saat tidak ada jalan keluar. Di saat yang mustahil dan mentok. Tuhan mau kita percaya. Perkataan yang menghidupkan, kata firman itu. Bukan sekedar kata-kata yang positif, bukan. Bukan yang positif saja. Dunia sampaikan itu. Bukan sekedar kata positif. Speak life. Bukan tentang berkata-kata yang sangat positif untuk keadaan kita. Tapi yang Tuhan mau, yang penuh percaya kepada Allah dan disertai dengan penyerahan diri. Maria, waktu dia ketemu Yesus, gak ada kata satupun keluhan yang keluar dari mulut dia. Dia mungkin menatap Yesus tersungkur. Di mana engkau baringkan? Gak ada kata-kata, udah bau Tuhan, udah 4 hari Tuhan. Itu bisa terjadi gak waktu kalau kita ada di situ? Kalau kita memposisikan diri sebagai Maria, mungkin kita berkata, yang benar aja Tuhan. Gak mungkin Tuhan. Masa iya bisa Tuhan? Masa iya bisa mencapai target Tuhan? Gak bisa Tuhan. Gak. Maria tidak keluar kata-kata sedikit pun. Waktu Yesus katakan, di mana engkau baringkan? Mari lihat. Maria ajak Yesus lihat. Maka menangislah Yesus. Itu kata-kata ayat yang paling pendek di Alkitab juga. Maka menangislah Yesus. Karena apa dia menangis? Karena dia melihat sikap Maria. Begitu mempercayai dia tanpa adanya keluhan. Tanpa adanya sanggahan. Tanpa adanya argumen. Orang yang seperti ini. Yang Tuhan cari di tahun 2025. Orang yang seperti ini. Yang berkata Tuhan,
2025 sebentar lagi. Tapi aku percaya Tuhan akan memampukan aku. Tuhan akan membawaku ke air yang tenang. Ketika Yesus membawa murid-muridnya ada di danau Galilea. Dan di situ ada badai yang begitu hebat terjadi. Air sudah masuk, topannya luar biasa, saudara. Apa yang dikatakan murid-muridnya? Padahal dia baru saja melihat Yesus melakukan banyak hal perkara dalam hidupnya. Dalam hidup orang-orang, dia melihat banyak hal. Apa yang dikatakan murid-muridnya? Kita binasa. Tuhan gak mau itu. Tuhan cuma bilang, kamu kurang percaya. Tuhan cuma bilang gini, diam dan tenanglah. Perkataan yang profetik, perkataan nubuatan, perkataan yang menghidupkan. Speak life to your life. Berkatalah kehidupan tentang hidupmu. Jangan kematian. Dan saya percaya ketika saudara belajar itu, Tuhan akan melakukannya buat hidup kita. Yang kedua saudara, saya akan balik bentar. Yang kedua, Tuhan mau kita mengalami kehidupan. 3 kebenaran. Yang pertama adalah, apa? Itu bukti kita mempercayai firman Tuhan. Yang kedua, ini bicara tentang Tuhan mau kita mengalami kehidupan. Firman Tuhan dalam Yehezkiel 37 ayat 14. Lalu ia berfirman kepadaku, kepada Yehezkiel. Dalam penglihatan ya. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan. Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering. Dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya engkau hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui, ayat 6 di situ dikatakan. Kamu, kita, saudara dan saya akan mengetahui siapa Allahnya. Bahwa akulah Tuhan, katakan. Wow, ini di masa pembuangan bangsa Israel. Keadaan yang begitu kelam bagi bangsa Israel. Dalam masa pembuangan, di situ Tuhan tetap mengasihi Israel, saudara. Nah, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, untuk itu Allah memberikan hidupnya untuk kita menerima kehidupan. Di masa-masa yang gelap itu, bangsa Israel tetap dikasihi Tuhan. Saya percaya, waktu kita mengalami kekeringan dalam hidup kita, waktu kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, tetap Tuhan ada. Bilang sama-sama saya, tetap Tuhan ada. Tetap Tuhan mengasihi. Ini kebenaran. Waktu kita menyatakan speak life, kehidupan untuk hidup kita. Kehidupan untuk bisnis kita. Kita sedang mengalami banyak hal, tapi saya mau katakan Tuhan tetap ada. Yehezkiel 37 ayat 11 sampai 14, di situ bicara tentang betapa kelamnya bangsa Israel menghadapi masa-masa pembuangan 600 tahun sebelum Yesus ada. Ayat 11, saya undang pemusik boleh di tempatnya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah kering. Dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Mungkin ini yang kau alami hari ini. Mungkin ini yang hari ini mengubur harapan engkau. Mungkin hari ini yang mengubur masa depanmu. Mungkin ini yang mengubur semangatmu untuk berjuang. Mungkin ini yang mengubur cita-citamu. Mungkin ini yang mengubur masa depanmu. Tuhan mau kita belajar hari ini. Percaya Allah sepenuhnya. Bilang sama-sama saya, percaya Allah sepenuhnya. Kurang keras, percaya Allah sepenuhnya. Wow. Di situ dikatakan gini. Ayat 13 kita baca sama-sama.
Dan kamu, yang keras, 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikian firman Tuhan. Saudara, sebelum saya tutup firman Tuhan, ada poin yang ketiga yang akan saya sampaikan. Tapi saya rindu engkau buka hatimu. Saya rindu engkau meresponi Allah sama seperti Maria meresponi Tuhan. Saya ingat saudara ketika memasuki COVID dan setelah COVID itu adalah hal-hal yang tidak mudah untuk perusahaan kami. Perusahaan kami sudah berdiri 10 tahun dan Tuhan sudah menyertai 10 tahun yang lalu dan sekarang masuk ke 12 tahun. 10 tahun yang lalu Tuhan berikan itu dan kecil saudara. Gak besar perusahaannya. Tuhan sudah bantu, Tuhan sudah tolong melalui banyak sekali tantangan dalam bisnis sampai memasuki COVID. Kami gak merasakan apa-apa, masih santai saudara. After COVID, setelah masa COVID selesai, 2022, 2023. Itu masa-masa yang berat untuk kami. Di 2022, omset kami itu memasuki November 2022. Itu omsetnya hanya belum sampai 50% di November, saudara. Kami begitu takut. Kami begitu takut. Dan saudara tahu, di 2023, kami alami goncangan dalam bisnis. Tapi selalu Tuhan tolong. Ketika memasuki tahun 2023, omset kami itu belum sampai di November ini 50% aja belum tuh. Dan di Desember, Tuhan beri mujizat. Kami berdoa. Kami minta tolong sama Tuhan. Kami gandengan tangan dengan istri. Di akhir Desember 2023. Omset kami mencapai omset yang sama di tahun yang lalu. After COVID. Kenapa saudara kami mengalami hal itu? Karena ada perubahan banyak sekali after COVID. Betul? After COVID perubahannya begitu hebat saudara, begitu cepat. Dulu saya bisa berjualan dengan brosur. Dulu saya bisa berjualan dengan ketemu orang. Tapi setelah after COVID, di 2023, itu perubahan cara marketing itu berubah total saudara. Berubah total. Jadi waktu itu kami memasarkan masih biasa, tradisional saudara. Belum masuk digital. Tapi tetap di 2023, omset kami masih tetap sama. Itu pun karena Tuhan tolong. Lalu saya dan istri cukup putus asa. Kenapa? Wah, ini jangan sampai cuma di 2024 begini lagi, saudara. Saudara tahu, saat itu gak tahu lagi harus gimana. Tapi saya tahu Tuhan datang. Persis memasuki 2024. Saya melakukan riset. Bagaimana perusahaan A, B, C melakukan strategi marketing dia. A, miliaran iklan diluntorkan. B juga sama. Lalu apa yang saya lakukan? Saya udah putus asa. Bukan Hansip ya, Hani. Kalau Hansip beda. Hani gitu. Istri saya bilang Han. Perusahaan ini beriklan mendominasi seluruh marketing di Instagram.
Selalu. Kita nggak ada uang untuk berbuat seperti dia, kompetitor kita. Tapi Tuhan saat itu baik. Saat itu persis di 2024 awal, persis ulang tahun dari istri saya. Itu senior pastor kita, itu telepon dan kami cerita di situ. Masih sampai saat ini masih saya simpan di sini. Saudara, Tuhan doakan. Senior pastor kami doakan. Di 2024 itu. Persis baru kemarin. Di Maret, saudara. Sudah tahu. Tuhan berkata gini. Dari yang kecil, Tuhan bisa buat menjadi besar. Berani melangkah. Berani melangkah, nak. Aku akan buat engkau menjadi besar. Saat itu dengan apa yang ada di tangan kami mulai masuk digital. Mulai terus digital. Dari nol, saudara. Dari nol. 2024 kami mulai digital. Terus. Dan puji Tuhan, tahun ini sudah jauh melewati tahun lalu, saudara. Katakan amin. Udah putus asa, saudara. Sudah gak berani melangkah. Tapi waktu firman itu datang, melalui senior pastor kita, Daniel, resiko bersama Tuhan itu kecil. Melangkah. Kamu ingat tongkat. Waktu tongkat itu diserahkan kepada Tuhan, tongkat Musa. Maka tongkat itu bisa membelah lautan. Kamu tahu Daniel, waktu tongkat itu diurapi Tuhan, maka tongkat itu bisa membelah laut. Dari yang kecil, Tuhan bisa ubah. Waktu kita meresponi firman Tuhan, Dia akan melakukannya. Saudaraku, yang terakhir, yang ketiga, adalah hanya Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Firman Tuhan katakan, aku akan memberi rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang penuh kuasa adalah ketika kita hidup bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menolong kita untuk memperkatakan kehidupan. Selalu, saudara. Kalau engkau mau, waktu kamu berbicara tentang kehidupan untuk bisnismu, untuk keluargamu, engkau harus berkata erat, engkau harus erat hubunganmu dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Dia yang memberikan kehidupan. Roh Kudus yang ada di dalam kita menolong kita untuk memperkatakan kehidupan. Firman Tuhan dalam Yesaya 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas hidupmu. Yohanes 16 ayat 13, saya akan cepat. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata kepada dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. The future. Tuhan sendiri yang akan menyampaikannya melalui Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Dia adalah Allah kita. Mengenal Roh Kudus yang memberi kehidupan. Siapa dia? Dia Allah Tritunggal. Saya tidak akan bahas tentang Tritunggalan Allah hari ini. Tapi Dia adalah Allah yang ada di tempat ini. Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun dan tinggal bersama-sama dengan kita. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan
mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan, Yesus katakan kepada kita. Hari ini dengar baik. Sudah enggak kita kenal Roh Kudus begitu dekat? Sudahkah kita bergaul dengan Roh Kudus? Close. Dekat. Dia penghibur, dia penolong. Dia memberi kuasa. Dia Allah. Jangan sampai saudara terjadi seperti ini. Namun ada juga murid yang belum mengenal Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus, kita sangat tahu Roh Kudus, tapi kita nggak bergaul dengan Roh Kudus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, kata mereka, sudahkah kamu percaya? Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kehidupan. Roh Kudus yang akan memberikan kuasa untuk berkata-kata. Sehingga kata-kata firman itu menjadi hidup. Ketika engkau berkata bangkit, maka akan bangkit. Ketika engkau berkata sembuh, maka itu akan sembuh. Ketika engkau berkata lari, percepatan, itu akan terjadi dalam kehidupan. Saya akan tutup saudara dengan satu ilustrasi. Kalau ini masalah ya. Ini masalah. Kapan berakhir? Pasti ada ujungnya enggak? Pasti enggak? Ko Martinus coba tarik Ko Martinus. Ada ujungnya enggak nih? Terus. Stop. Yang Tuhan mau ketika masalah ini datang seperti ini nih. Tuhan mau kita berkata-kata speak life. Berkata-kata kehidupan di saat krisis sekalipun. Di saat yang tidak mungkin sekalipun. Engkau berkata kehidupan. Terus gak? Tarik. Ini 2000 nih. Kapan berakhir? Nah, lihat. Pasti ada ujungnya. Apapun yang kau alami hari-hari ini. Pasti ada ujungnya. Apapun yang kamu alami hari-hari ini. Pasti akan selesai. Yang Tuhan mau waktu kita ngalami ini. Speak life. Speak life. Hidup. Bangkit. Tapi kalau itu saudara, kalau kayak gini gimana? Pusing nih. Pak Martinus coba. Berapa jam ini? Coba tarik aja lah. Sebisanya tarik. Kapan selesai? Gak tahu selesainya. Tetap gak kita berkata, speak life. Bilang sama-sama saya. Maka kehidupan itu datang. Maka yang mustahil itu akan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dia bisa berikan kehidupan. Tarik. Dia bisa bikin kehidupan. Dia bisa putuskan masalah itu di dalam nama Yesus. Mari tundukkan kepala. Saya undang pemusik WL. Hari ini dengar baik. Adakah di antaramu yang hari ini nanti bantu saya naik pujian ini. Sebelum saya akhiri, adakah di antaramu yang saat ini sedang dalam masalah begitu berat, tantangan yang begitu hebat, dan hari ini engkau berkata, Tuhan, aku mau speak life. Aku mau berkata yang benar. Aku mau ikuti firman Tuhan. Dan aku orangnya Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Pejamkan matamu. Antara engkau dengan Tuhan hari ini. Tetap memilih untuk percaya.
dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Bilang sama-sama, Yesus setia. Ya. Berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Biar musik saja. Adakah di antaramu yang hari ini sedang bergumul berat dan engkau mau didoakan hari ini? Engkau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. It's okay. Yes, yes, yes. Saya undang engkau lari ke depan, maju ke depan. Come on, come on, come on, come on, come on. It's okay, nggak apa-apa. Saya rindu untuk mendoakanmu. Yes, come on, come on. Dan saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Ini waktunya sebelum kita menutup tahun ini. Ayo datang sama Tuhan. Adakah di antaramu yang hari ini mau datang? Aku punya masalah Tuhan. Aku mau berkata speak life to our life. Mungkin ada di antaramu keluargamu yang butuh pertolongan Tuhan hari ini. Dan kau mau berkata hari ini, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Oh, berkali-kali. Ayo berdoa. Semua angkat tanganmu. Berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa Engkau ada. Yesus setia. Saudara yang di depan lihat saya. Saudara yang di depan lihat Kak Daniel. Percayakah engkau Tuhan akan membuka bagi hidupmu? Percayakah engkau Tuhan akan menerobos hidupmu? Percayakah engkau Tuhan akan melakukannya bagimu? Mari angkat kedua tanganmu. Ini waktunya. Ini waktunya. Mari saudara, kita arahkan tangan kita. Kita arahkan tangan kita. Tuhan akan memberkati. Sama-sama katakan, saya akan berdoa buat saudara. Siap ya? Sama-sama katakan berkali-kali. Yuk sama-sama. Berkali-kali Kau mari Tuhan, urapi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan urapi. Yesus setia. Urapi Tuhan. Speak life now. Speak life now. Urapi ya Tuhan. Kuasa, kuasa, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan turun, turun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun dalam nama Yesus. Tuhan urapi, Tuhan urapi, urapi ya Tuhan, urapi dalam nama Yesus. Urabakara nama ya nama, berkali-kali, berkali-kali. Urapi ya Tuhan. Now, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapi ya Tuhan, urapi ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sakit Engkau ada, Yesus setia. Urapi Tuhan.
Urapi ya Tuhan dalam nama Yesus. Urapi ya Tuhan, kuatkan, kuatkan, kuatkan. Urapi Tuhan, urapi, urapi Tuhan. Urabakararabararabararabar. Urabakararabayasyanarabararabar. Rasa Engkau ada, Yesus setia. Urapi ya Tuhan now. Release Lord, release Lord. Kasih Tuhan turun, terobosan turun, terobosan, terobosan. Terobosan, jangan takut, jangan takut. Tuhan ada bersama hidupmu. Tuhan akan melakukannya dalam nama Yesus. Jangan takut anakku. Tuhan menolong, Tuhan menolong. Tuhan menolong hidupmu dalam nama Yesus. Tuhan menolong hidupmu, terima ya, terima kasihnya Tuhan. Terima kasihnya Tuhan. Terima kasihnya Tuhan dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, urapi. Urapi Tuhan, urapi, urapi, urapi Tuhan, urapi, urapi Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan tidak sekali-kali pun Kau meninggalkan hamba-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau ada, Yesus setia. Urapi ya Tuhan dalam nama Yesus. Urapi tangannya, urapi. Now, in the name of Jesus. Urapi Tuhan. Urapi ya Tuhan, urapi ya Tuhan. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Sakit Engkau ada dalam nama Yesus. Oh. Kamu tahu Tuhan setia untuk hidupmu. Kamu tahu Tuhan setia untuk hidupmu. Jangan khawatir lagi ya. Aku ada. Aku ada. Jesus Lord. Terima urapan. Terima urapan. Tuhan urapi ya Tuhan. Aku tahu kasih-Mu terlebih besar bagi keluarga ini. Urapi Tuhan. Urapi Tuhan. God. Berkali-kali urapi ya Tuhan. Hari ini urapi ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. In your hands there is a power. There is a power in your mouth. There is a power in the name of Jesus. Urapi Tuhan. Now. Urapi Tuhan. Lebih. Lebih Tuhan. Lebih Tuhan urapi. Urapi ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima urapan, terima urapan, terima urapan, terima urapan. Terima urapan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semuanya yuk. Menaikkan pujian ini sama-sama. Come on, Jesus. Urapi Tuhan. Urapi Tuhan. Urapi Tuhan, urapi, urapi Tuhan. Urapi Tuhan. Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada. Orang belum terlambat, nah. Belum terlambat. Aku tahu belum terlambat. Tuhan akan melakukan percepatan untuk hidupmu. Percepatan ini 2025 engkau akan mengalami percepatan yang hebat dalam nama Yesus. Terima. 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 Terima urapan. Terima pengurapan. Oh, terima pengurapan ya Kak. Terima pengurapan. Kesembuhan terjadi. Kasih terjadi. Berkali-kali kau. Berkali-kali in the name of Jesus. Berkali-kali. Tuhan urapi. Urapi Tuhan. Urapi ya Tuhan. Urapi ya Tuhan. Ini waktunya buat hidupmu. Terima ya. Terima ya. Ini waktunya buat hidupmu. This is your time. Ini waktumu. Dan Dia akan melakukannya untuk hidupmu. Terima. Terima. Terima nak. Terima nak. I know your heart. Aku tahu hatimu. Right now. Aku tahu hatimu kata Tuhan. Aku akan menjawab doa.
I will answer your prayer. Terima urapan Tuhan. Urapi ya Tuhan, terima urapan. Berkat, mari angkat kedua tangan kita. Engkau ada. Siap ya, terima pengurapan ya. Terima pengurapan. Terima, 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 terima. Yang di atas terima, terima. Kesembuhan terjadi, terima, 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 terima dalam nama Yesus. Urapakayasya, terima. Siap ya. Siap, 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 siap. Satu, terima ya. Roh Kudus, terima. Dua, tiga, terima. Terima. Urapan baru memasuki 2025. Terima urapan, urapan.